Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Darwis kaum Sasana Santi dan Pok Darwis. Satria Pemuda Pengurus Dalam. Kami lagi di GWK Garuda Wisnu Kencana. Wisnu dewa dalam kisah Mahabharata, dalam keyakinan sebagian besar masyarakat Hindu di Bali. Nah, Garuda diambil dari tunggangannya Dewa Wisnu. Kencana ya tunggangannya yang diistimewakan karena budaya Indonesia itu erat dengan Kencana. Ya, yang lebih utama. Jadi Garuda Wisnu Kencana. Kita ingin mentadabburi patung ini, guys. Garuda Wisnu Kencana didirikan, diinisiasi oleh Nyoman Anuarta, guru besar di ITB. Beliau memulai usulan ini sejak tahun 1989, berlanjut hingga tahun 1990 hingga diumumkan oleh Presiden Soeharto untuk membuat kawasan budaya dunia. Tidak hanya patung ini, tapi wilayah ini akan dibuat kekayaan budaya dunia di sekeliling Garuda Wisnu Kencana yang memang sangat luas areanya. Kemudian dari patung ini kita ingin bercermin karena hari ini hari Jumat 18 Agustus 2023. Kita sebagai bangsa yang memiliki keyakinan, sebagai orang yang memiliki kepercayaan kepada ajaran Islam. Ya. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan apabila telah dilaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi, carilah nikmat Allah sebanyak-banyaknya. Sudah kita lakukan hari ini hari Jumat, kemudian kita mencari karunia, memperhatikan, mencari apa yang ada di muka bumi. Kedua, surat Yunus ayat 101. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu an qaumin la yu'minun. Dan perhatikanlah apa yang ada di bumi dan di langit. Semua itu tidak berguna bagi orang-orang yang tidak beriman. Semua itu tidak berguna oleh rasul-rasul yang berperingatan kepada orang yang tidak beriman. Yang ketiga surat Al-Muluk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dan Allah telah menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah isi bumi itu, dan hanya kepadamulah, hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Jadi sebagian ini sudah digambarkan Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang diberi kekuasaan Allah, yang diberi nikmat Allah, pemandangan-pemandangan yang sangat bagus, tapi mereka tidak beriman. Kita sudah melihat. Kemudian lagi surat bumi itu mudah dijelajahi. Bali ini sangat mudah dijelajahi. Alhamdulillah Bali mudah dijelajahi. Allah menjadikannya mudah untuk dijelajahi. Tapi kita mentadabburi patung ini. Kemudian kita teringat surat Nuh ayat 23. Kecintaan kepada orang soleh. Awalnya kecintaan kepada orang soleh 4 orang disebutkan di surat An-Nuh itu Yaghud, An-Nasr, Suwa, dan Yaqut. 4 orang soleh, sangat beriman kepada Allah, soleh, dimuliakan, kemudian dibuatkan patungnya. Saking dimuliakannya beberapa ratus tahun, karena umur Nabi Nuh itu dihitung berapa ribu tahun. Beliau menanam pohon, membuat kapal itu sudah 1000 tahun. Beberapa generasi meninggal, ternyata dibuat jadi berhala. 4 orang soleh tadi berhala. Akhirnya turunlah ajab Allah yang sangat mengerikan. Banjir salah satu yang paling membumi hanguskan manusia satu dunia karena kemusyrikan.
karena menyekutukan Allah. Nah, lagi Bang, kayak kaitannya dalam dunia kita ini kan. Dunia kita ini dikuasai Yahudi dan lain-lain, ini estafet berlanjut sekitar 70 sampai 80 tahun. Beberapa ahli berpendapat 70 tahun dikuasai Amerika, beberapa ahli 80 tahun akan dikuasai Cina. Nah, berpendapat 70 sampai 80 tahun dikuasai Yahudi menguasai dunia itu sangat enteng masih. Karena Islam itu menguasai dunia dari tahun ke-1 dari tahun 1 Hijriah hingga sekarang 1500 tahun lebih dah. Belum gugur wawasan Islam dan masih banyak wawasan Islam. Jadi intinya jangan sampai mendatangkan murka Allah, karena itu akan mempercepat runtuhnya kejayaan Islam. Harus kita mengembangkan dengan keimanan, dengan ketakwaan, karena kita ingin mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dunia pariwisata tidak hanya sebentar, kita inginnya sukses dunia dan akhirat, pariwisata dunia dan akhirat. Maka dari itu pemerintah membuat wisata halal, menggalakkan wisata halal. Nah, wisata halal artinya pemerintah kita berhati-hati juga nih, jangan sampai wisata yang tidak diridhoi Allah itu jalan. Akhirnya dibuat wisata halal, digalakkan wisata halal. Nah, artinya menjaga moral bangsa kita sudah dijaga oleh pemerintah sekarang dan menggalakkan wisata halal. Mudah-mudahan bangsa Indonesia memilih jalan yang terbaik. Satu lagi Bang, sebelum kita akhiri, tadi kita baca, bahkan kita dengar dari pemandu, lebar sayapnya ini 66 meter, tingginya 121 meter, 123. Nomor 4 tertinggi di dunia, patung tertinggi di dunia, di bawah patung di Brazil, Sao Paulo, di bawah nama-nama keren di dunia lah, patung-patung di dunia. Jangan silau dengan ini. 4 dunia, nomor 4 dunia, jangan silau dengan nomor 4 dunia. Karena guys, di Al-Quran, di hadis sudah menyebutkan lebarnya sayap malaikat Jibril itu dari timur sampai ke barat. Seujung cuil, ujung kukunya tidak sampai ini. Lebarnya sayap Jibril itu dari timur sampai ke barat, menutupi cahaya matahari. Bahkan kalau Jibril itu pernah diceritakan, Jibril itu mendatangi surga itu 70 tahun. Bayangkan kekuatan manusia kita sangat jauh, apalagi cuman 66 meter. Kita tidak mendiskreditkan, cuman ini tertulis di dalam ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan masing-masing kita mengambil hikmah. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mengganggu agama siapapun, cuma Allah sudah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi itu ialah Islam. Sampai-sampai di bumi terbelah, menanyakan kepada Isa, apa Isa mengaku Tuhan kah? Sampai Allah marahnya, ada orang yang menuhankan Isa di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran. Dan kita sekali-kali tidak mendiskreditkan, cuman kita mengungkapkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Demikian tadabbur terhadap patung yang benar-benar membuat kita wah, yang pernah dilihat oleh mata. Bayangkan Allah itu menggambarkan sayap Jibril dari timur sampai ke barat. Sebagai orang beriman, kita harus yakin kepada akhir-akhir dan hal-hal yang gaib. Semoga bermanfaat apa yang kita gambarkan hari ini. Ada yang ingin disampaikan Bang? Sementara itu, dan harapannya wisata halal bisa dikembangkan, karena memang wisata-wisata saat ini sangat fasilitasnya kurang. Harapannya dengan wisata halal, terutama di tempat-tempat tertentu, fasilitas toilet dan musola di setiap tempat wisata itu bisa diwujudkan, khususnya di kota Banjarmasin maupun di daerah-daerah lainnya, sehingga bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bisa tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi contoh teladan bagi negara-negara, khususnya di daerah Asia Tenggara maupun di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.